Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bermajelis ilmu menjelang sholat asar. Sekitar 30 menit ke depan kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mempelajari ilmu agama ini yang kita butuhkan selama hidup di dunia, terlebih kelak di akhirat. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah hidayah. Bagaimana hidayah itu masuk, ya. Tentu ada ini, kalau masjidnya ada pintunya, ya. Kita akan kaji pintu masuknya hidayah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, hidayah itu perkara atau urusan yang paling mahal. Mungkin tidak bisa dinilai dengan uang. Hidayah itu tidak bisa dinilai berapa harganya. Hidayah juga tidak diwarisi. Kalau harta bisa diwarisi? Bisa. Dari orang tuanya, moyangnya yang meninggal. Tetapi hidayah tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa bagaimana? Biar atau sementara hidup ini memang sangat menghajatkan atau membutuhkan hidayah. Mustahil selamat, mustahil sukses kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Gimana? Diwariskan nggak bisa, tapi harus punya, harus berhasil. Macam mana caranya, Naya? Kalau sesuatu biar kita miliki, caranya gimana? Berusaha. Apakah pengen punya mainan, pengen punya baju,
berusaha. Bisa beli berarti perlu uang, ya kan? Pengen kenyang usahanya apa? Makan, ya kan? Misalnya ditanggung orang tua ya nggak usah beli ya, tinggal datang ke dapur. Ada ikhtiar, berarti bermakna apa Abu Febri? Aktif, ya. Ya Hadib, hidayah itu harus dicari. Paham? Aktif. Udah sana sini. Tidak boleh pasif atau apa? Menanti. Jadi hidayah itu dicari, bukan dinanti, bukan ditunggu. Itu ya, jadi sulit ya. Bila antum sekolah, jelas secara lahiriah nih, menuntut ilmu, ya kan, mencari ilmu. Kelihatannya dari luar begitu. Tapi apakah dapat ilmu setelah masuk? Belum tentu. Ilmu saja belum tentu, apalagi hidayah secara taufik. Hidayah itu dibagi dua. Ya, hidayah irsyad, petunjuk, ilmu, penjelasan, bimbingan dari guru, dari orang yang alim. Itulah adanya di sekolah-sekolah atau di majelis ilmu, di tempat-tempat apa? Taklim. Di masjid kalau diselenggarakan taklim, di majelis-majelis taklim yang ada. Tapi itu belum mencapai atau belum memperoleh hidayah yang utama atau yang menentukan, yaitu hidayah taufik. Tahu dari mendengar, tahu dari bertanya, tahu dari diberitahu ini di majelis ilmu, tapi belum mendapat hidayah taufik. Sebab hidayah taufik itu yang memberikan siapa? Allah. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah taufik itu. Jadi kalau aman ini sudah tahu main game, judi, apa ini judol lah ya, main apa capit ya judi, atau ini Lukman tahu nyuri rambutan punya Nabil, tahu kan? Dosa, ambil hak orang lain, zalimi orang, tahu. Tapi masih mengerjakan, berarti apa? Tidak mendapatkan taufik. Dan itu murni yang bisa memberikan Allah. Kalau begitu Allah tidak menyayangi antum, jelas. Sekolah-sekolah aja, sekolah Islam, tahfiz, adab. Kalau guru sekuat-kuat tenaga, terlepas kelemahannya pasti mengarahkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti nyuruh yang baik-baik. Tapi jadinya kok nggak baik kelakuannya. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki antum jadi orang baik, berarti taufik tidak diberi, ilmu yang dicari akhirnya
yang betul-betul manfaat, ilmu nafi itu ilmu yang diamalkan, kan gitu. Ilmu yang berbuah amal. Lah ini tidak ada amalnya. Tentu maksudnya yang diamalkan itu yang perintah-perintah kebaikan. Yang ditinggalkan, yang dilarang. Ini berbalik-balik, yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan ditinggalkan. Nah, ini namanya apa? Khosirin, orang-orang yang rugi, ya. Santri yang bangkrut, buang umur, nambah umur, nambah lama sekolah. Siapa ini? Bagus, tapi tidak menambah atau tidak bertambah amal, ya, tidak bertambah hidayah, taufik khususnya. Alhamdulillah para santri, karena ini punya Allah yang kuasa, yang memberikan taufik, hak prerogatif, ya, hak mutlak. Cuma hanya Allah semata yang bisa. Gak ada cara lain. Dengan membersihkan jiwa, mensucikan hati, kolbunya, mohonlah kepada Allah, angkat tangan antum semuanya dalam doa-doa di waktu-waktu yang mustajab, mintalah hidayah. Itu yang disuruh bertambah itu ilmu, hidayah. Tak disuruh meminta tambahan selain itu. Bizidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu, ya Allah minta hidayah supaya hidupmu benar, supaya hidupnya tertata, betul-betul berada dalam derajat manusia, bukan derajat hewani. Seluruh yang tanpa ilmu atau nilai manusia itu tergantung ilmu wal adab. Ini kemana ya, Boy? Mana nggak ada? Hah? Ngajar kelas berapa tadi? Tugas dia digantiin malah tidur. Dibantuin di si taklim. Alhamdulillah, minta ya hidayah itu. Nah, sebagaimana tadi rumah atau bangunan, ya, itu ada pintunya, maka hidayah pun ada pintu masuknya. Ada pintu masuknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama bernama Imam Ibnul Qayyim. Kamu nggak nulis ya? Sehebat apa kamu punya ingatan? Apa dobit fisodri? Sudah nggak dobit fisodri, nggak pula nulis. Ngaji jiping ngobrol, nambah umur, lama sekolah nggak ada bekas. Kerjaannya memang buang-buang waktu. Awas kalau nggak ingat ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa innal huda yadkhulu ilal abdi, sesungguhnya hidayah itu masuk ke dalam diri seorang hamba min salasati abwab, masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 3 pintu. Siapa yang mengatakan tadi? Al-Imam Ibnul Qayyim. Apa Din? Perkataan Din? Hidayah masuk melalui atau masuk ke dalam diri manusia melalui 3 pintu. Yang pertama, yastami'u biudhunihi melalui apa? Atau dari apa yang didengar kupingnya.
Berarti melalui apa? Pendengaran. Yang kedua, wa yarahu bi ainaihi, ain, mata, dengan jalan dilihat melalui mata. Dan yang terakhir, wa yaqiluhu bi qalbihi. Nah, ini di sini akal juga beli. Dipahami dengan akal yang ada di dalam kolbu. Masih nyambung kemarin tuh. Yang ketiga apa? Melalui hati yang berpikir. Tuh. Berakal. Hati ini yang terakhir penentu. Ada ayat juga gimana itu? Surat Al-Isra ya, sering disampaikan. Ya ayat. Ada foto ya? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal absara wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu sekali-kali ngomong atau berbicara yang kamu tidak mengetahui tentang bahasan itu. Jangan asbun di mulutnya. Ya. Sebab apa? Kuping, mata, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Mangkana kasuro kalamihi, ya bawa dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu. Kasuro apa? Khotoihi. Siapa yang banyak kalam, ngoceh aja mulutnya, apa? Ngobrol, ribut, maka akan apa? Banyak salahnya. Maka surah khotoihi kasurah dulu. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, neraka. As-sukut azhab itu gimana itu? Diam itu mas. Berarti kalau antum merombeng mulutnya, besi karaten, bukan perak, bukan perunggu, bukan tembaga, besi tapi bekarat, nggak ada guna. Jual rongsokan murah pula deh, bekarat. Jadi orang yang menjaga muruah. Perempuan, apa santriwati, kewibawaan, harga diri, nyerombeng mulutnya nih, kumisnya merotol semua. Wanita itu kehormatannya diam. Al haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya kebaikan. Al haya'u su'batu minal iman. Perempuan itu memang harus begitu, besar apa? Lebih tinggi, lebih apa? Lebih pemalu daripada anak laki-laki. Begitu. Ya. Baik. 3 tadi coba kita ulas. 1 apa tadi? Hidayah masuk melalui pintu kuping. Bayi itu dikatakan di dalam kandungan janin ya, bukan bayi lah ya, masih belum keluar lah. Apa yang bisa berpengaruh?
ya abisan suara. Maka yang paling memberikan faedah janin itu diperdengarkan kalau diperdengarkan murotal tilawah Al-Quran. Setelah itu tentu omongan yang paling baik itu apa? Omongan dakwah. Berarti ibunya apa? Ya Pak Yuli bagaimana itu? Berarti ibunya sering hadir di majelis ilmu, karena omongan yang paling baik itu omongan guru, omongan ustadz, bukan obrolan-obrolan biasa dalam majelis ilmu. Jadi berperbanyak itu ibunya hadir di majelis taklim. Kemudian lahir tentu saja ya mulai berfungsi panca inderanya seorang bayi. Maka yang pertama yang kuat memberikan pengaruh, kupingnya itu mendengar apa, telinganya mendengar apa. Dalam konteks memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah tadi, bisa nggak orang yang buta, akma, apa namanya, buta ya, dapat hidayah, menghafal? Oh bisa. Jadi pernah lihat orang buta hafal Quran? Pernah, banyak. Ya. Berarti apa? Pertama itu kemudian indera pendengaran ini menjadi pintu masuknya hidayah. Lalu kalau antum semuanya santriwati pas disampaikan kupingnya harusnya apa? Dipasang, kalau itu seperti pintu dibuka itu kan, didengarkan supaya ilmunya masuk. Bagaimana kalau ribut sendiri? Kalau mengeluarkan suara, ustadznya mengeluarkan suara, tumburan gak itu? Peninglah pala kau, otak kau, misalnya Palembang tuh, otak kau itu bertumbur-tumbur. Mampu gak dengarkan ustadz sama mengeluarkan suara sendiri? Tumbur-tumburan. Bagaimana ilmu masuk? Informasi itu tumburan. Jelas apa? Kalau Abi omelin, Abi Talib ribut, mana bisa ilmunya masuk? Sementara sekolah nih nyari ilmu, bagaimana? Maka siapa yang ribut-ribut itu pengganggu itu. Sudah ganggu, merugikan dirinya, merugikan orang lain. Cek ya, mulai hari ini siapa yang ribut dalam pelajaran mengganggu, zolim, dirinya bodoh selesai, tapi bodohnya orang, ganggu kawannya yang serius belajar, menghalangi kebaikan namanya. Berikutnya yang kedua apa? Mata, dianugerahkan mata yang normal. Matanya ini mempermudah memahami, sampai pada akhirnya informasi itu masuk ke dalam hati. Disitulah iman disemai kalau ibarat tanah. Maka disucikan, dibersihkan dari penyakit hati itu tazkiyatun nafas. Maka penghalang, pengkotor yang mengotori hati itu dibuang. Niat yang salah dalam menuntut ilmu, ingin memperoleh dunia, ya kan, piala atau juara, murni dibersihkan hanya mengharap ridho Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.